Kita sudah membahas mengenai riddah. Di dalam kajian keislaman itu ada yang namanya riddah. Riddah ini adalah memutus keislaman. Memutus keislaman. Pelakunya disebut dengan murtad. Kemarin sudah kita bahas. Dan riddah ini ada 3 macam. Keyakinan, riddah keyakinan atau kufur keyakinan sama. Yang pertama, yang kedua. Sajaltah. Yang kedua adalah riddah atau kufur perbuatan, dan yang ketiga adalah riddah atau kufur perkataan. Contoh kufur, kita bilang kufur saja biar enak. Contoh kufur keyakinan adalah meyakini hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Misal meyakini Allah seperti manusia, meyakini Allah bodoh, meyakini Allah itu tidak maha kuasa. Ini berarti kufur keyakinan. Kufur perbuatan seperti menginjak Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, waliyadzubillah, na'udzubillah, di TikTok itu, bahkan di Tribun itu disebutkan di situ dia nggak tahu kenapa tiba-tiba ngevlog itu, kemudian buka resleting, kemudian mengeluarkan kemaluannya dan menyentuhkan ke dalam Al-Quran. Lah ini namanya kufur perbuatan. Kalau dia seorang muslim, dia keluar dari agama Islam. Atau beberapa waktu yang lalu ada perempuan misalnya marah-marah gitu, kemudian ada Al-Quran diinjek-injek. Nah, itu namanya kufur perbuatan. Apabila orang itu adalah seorang muslim, dia keluar dari agama Islam. Kemudian kufur perkataan. Namanya perkataan berarti dengan lisan. Misal orang mencaci maki Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pendusta, seorang yang doyan perempuan, pedofilia. Sebagian orang kan mengatakan seperti itu. Lah, ini contoh kufur perkataan. Atau mengatakan melecehkan syariat Islam. Ini juga kufur perkataan. Apabila pelakunya orang yang mengatakan ini adalah seorang muslim, maka dia keluar dari agama Islam. Seperti itu. Itu sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana? Sekarang kita akan membahas bagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang yang sudah terjatuh kepada perbuatan kufur. Itu pembahasan kita saat ini. Jadi orang yang sudah terlanjur jatuh kepada perbuatan kufur, baik keyakinan, misal dia lihat di televisi, kemudian dia meyakini keyakinan yang keliru. Karena di situ lihat film-film dewa-dewa, misalnya orang-orang India meyakini Allah seperti itu misalnya. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Atau misalnya dia marah, kemudian dia mencaci maki Allah. Atau misalnya dia jadi artis, kemudian ada tuntutan peran menjadi orang non-muslim dan melakukan tindakan orang non-muslim, menyembah patung atau semacamnya. Lah ini dia terjatuh kepada kufur perbuatan atau kufur keyakinan, tergantung kasusnya tadi. Bagaimana kalau sudah terlanjur seperti itu? Pertama, orang di sini dia punya kewajiban untuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi orang yang terjatuh kepada perbuatan kufur ini wajib seketika kembali ke dalam agama Islam, bertaubat. Taubatnya adalah dengan kembali ke dalam agama Islam. Bagaimana? Yaitu dengan melepas kekufuran tersebut, meninggalkan kekufuran tersebut. Kalau keyakinan ya berarti keyakinannya itu dihilangkan, dilepas dari hatinya. Kalau perbuatan ya perbuatan ini ditinggalkan. Kemudian dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Jadi bukan dengan istighfar. Kalau istighfar malah bukannya dia kembali ke dalam agama Islam, tapi malah berdosa. Nah inilah pentingnya kita belajar. Sampai istighfar pun ada tempat-tempatnya. Jadi istighfar itu kapan? Istighfar itu apa artinya? Kita harus tahu dulu. Istighfar itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan astaghfirullah misalnya, atau rabbil firli, itu ghufranaka ya Allah, sama astaghfirullah atau nastaghfirullah atau rabbil firli, Allahumma ighfir lana. Ini namanya istighfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya? Baik, boleh. Tetapi
Siapakah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu? Seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik atau kufur. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi orang kalau dia kafir, maka tidak minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, tetapi dengan masuk Islam terlebih dahulu. Masuk Islam terlebih dahulu, baru setelahnya kalau dia mau mengucapkan istighfar. Kalau ada orang non-muslim mengucapkan istighfar, astagfirullah misalnya, sekarang kan dibuat guyonan itu sama orang-orang. Jadi kadang ada teman muslim dengan non-muslim gitu, kemudian dikagetin astagfirullah gitu, karena terbiasa. Nah ini nggak ada gunanya, malah berdosa. Nambah loh, orang non-muslim itu juga punya dosa. Pertama, dia berdosa kalau dia tahu kewajiban dia masuk Islam dan dia tidak segera masuk Islam, dia terus berdosa. Jadi bukan berarti mereka nggak ada tanggungan dosa, berdosa mereka. Mereka tidak sholat, berdosa. Mereka tidak puasa, berdosa. Karena kewajiban mereka, kalau mereka sudah mukallaf, dan ini sudah kita bahas di pembahasan awal-awal dulu, maka mereka punya kewajiban untuk masuk Islam. Dan tidak syarat harus tahu tentang detail Islam, tidak syarat. Selama dia mendengar ya bahwasanya Tuhan adalah Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dengar itu saja dan dia paham, ya, maka di sini dia punya kewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi orang kalau sudah terlanjur jatuh kepada kekufuran, terlanjur murtad, cara bertobatnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, niat masuk Islam. Bukan dengan istighfar. Kalau istighfar maka dia tambah berdosa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi kafir, non-muslim. Dan Allah tidak mengampuni orang kafir kecuali dengan masuk Islam terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang non-muslim, orang murtad, kemudian mengucapkan istighfar, sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, seakan-akan itu nantang. Ya Allah, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, ampunilah saya, padahal saya kafir dan Engkau tidak akan mengampuni orang kafir. Seakan-akan seperti itu. Oleh karenanya, cara bertobatnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara bertobatnya seperti itu. Kemudian melepaskan hal yang menjadikan dia terjatuh kepada kufuran. Kalau misalnya keyakinan, ya berarti keyakinan itu dilepaskan. Kalau keyakinan salah misalnya harus dilepaskan, diganti dengan keyakinan yang benar. Kalau perbuatan misalnya orang nginjak Al-Quran, ya jangan nginjak kemudian baca syahadat, enggak ada gunanya itu. Dilepas dulu, kemudian meninggalkan pijakan kakinya, kemudian baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia juga harus menyesal dan punya tekad yang kuat supaya tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Itu ketentuannya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya orang murtad ini tidak kembali ke dalam agama Islam? Bagaimana? Misal ada orang murtad, dia tadi sudah kita sebutkan punya kewajiban untuk kembali ke dalam agama Islam, iya kan? Bagaimana kalau tidak kembali? Kalau dia tidak segera kembali ke dalam agama Islam, maka di sini apabila ada penguasa Islam, dia diminta bertaubat, diminta, kamu sudah murtad, kamu harus kembali ke dalam agama Islam. Dikasih waktu 3 hari. Dikasih waktu 3 hari. Nah, kalau dalam 3 hari dia tidak kembali ke dalam agama Islam, maka dia dieksekusi. Tapi bukan kita yang mengeksekusi, pemerintah Islam kalau seandainya ada. Tapi karena kita hidup di Indonesia dan orang ya ketika mereka milih agama selain Islam mereka dilindungi, ya sudah, itu sudah bukan ranah kita itu. Tapi secara hukum agama seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia murtad, maka ketika ada pemerintahan Islam, di sini dia diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Yang melaksanakan adalah pemerintahan Islam. Seperti itu. Lah, orang yang murtad ini ada keterkaitan hukum. Ada keterkaitan hukum. Misal bulan puasa kemudian dia murtad, mengerjakan perbuatan kufur, atau mengatakan perkataan kufur, atau meyakini keyakinan kufur, nonton TV, ikut kajian, ternyata yang ngisi kajiannya ini adalah orang-orang yang akidahnya bertentangan dengan akidah Rasulullah, sehingga dia meyakini hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Itu merupakan kekufuran. Bagaimana puasanya? Puasanya batal. Kalau dia sedang tayamum
tayamumnya juga batal. Kalau dia ini statusnya adalah menikah, maka pernikahannya juga batal apabila sudah pernah berhubungan badan. Seperti itu. Jadi kalau dia menikah, misalnya suami istri, ya, istrinya ini misalnya kufur atau suaminya kufur, mengatakan hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala karena jengkel, kesal sehingga mencaci maki Allah, mengatakan Allah tidak adil misalnya. Ini perkataan kufur ini. Orang yang mengatakan dia keluar dari agama Islam. Apabila statusnya adalah menikah, maka di sini pernikahannya ini dipending. Dia dituntut untuk kembali ke dalam agama Islam. Kalau seandainya kembali, maka pernikahannya ini tetap sah sebelum masa iddahnya selesai. Jadi dalam pernikahan itu ada yang namanya masa iddah. Pernah dengar gak ibu-ibu kayak masa iddah? Masa iddah itu gini. Ini saya jelaskan dulu masalah masa iddah. Masa iddah itu begini. Jadi misal ada perempuan ditinggal oleh suaminya, entah ditinggal mati atau ditinggal cerai misalnya. Ini perempuan ini tidak bisa langsung nikah. Kalau bapak-bapak nggak harus nunggu ibunya mati. Punya istri pun boleh nikah yang kedua kan. Tapi ini bukan berarti saya motivasi nggih, bukan. Jadi ibunya jangan baper. Jadi kalau perempuan ditinggal oleh suaminya, entah ditinggal mati ataupun ditinggal cerai, diceraikan maksudnya, maka tidak bisa menikah lagi kecuali harus menyelesaikan masa iddah, masa menunggu. Berapa lama Ustadz? Tergantung kondisi perempuan tersebut. Tergantung kondisi perempuan tersebut. Perempuannya ini bagaimana? Apakah masih haid atau dalam kondisi hamil? Para ulama mengatakan kalau dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi kalau misalnya hamil, kemudian suaminya mati atau diceraikan oleh suaminya, maka di sini menjalani yang namanya masa iddah. Sampai kapan? Sampai si jabang bayi ini lahir. Itu. Kalau seandainya sedang perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Seperti itu, 3 kali suci. Jadi perempuan itu kan setiap bulan itu kan biasanya rutin. Normalnya kan rutin. Jadi datang bulan, kemudian ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, tergantung. Ibu-ibu paham ini. Bapak-bapak nanti silahkan tanya ke ibu-ibu. Jadi kalau seandainya sekarang misalnya suci diceraikan oleh suaminya dalam kondisi suci, maka ini adalah suci yang pertama. Kemudian di sini nggak boleh langsung nikah, haid kan setelahnya, kemudian suci lagi, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi lah. Ini namanya 3 kali suci. Setelah itu boleh perempuan ini menikah. Lah, apabila ada pasangan suami istri, salah satu dari keduanya ini terjatuh kepada kekufuran karena beban hidup umpamanya tidak kuat nanggung, dan ini bukan alasan loh, karena kita umat Islam, apapun musibah yang melanda kita dituntut untuk bersabar. Jadi sehebat apapun musibah yang melanda kita umat Islam, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh mencaci maki Allah karena musibah yang ditimpakan kepadanya. Jadi kadang ada orang mungkin karena sakit terus menerus, kemudian usaha nggak pernah berhasil, hidupnya susah terus, dari dulu susah terus. Tidak boleh dia mencaci maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Misalnya mengatakan sholat tidak ada gunanya, misalnya tidak boleh. Sholat ini nggak ada gunanya, misalnya mengatakan seperti itu. Nah, ini melecehkan agama. Apabila umpamanya entah suami entah istri mengatakan perkataan seperti itu, dan mereka ini nikahnya sudah lama, sudah pernah berhubungan badan sebelumnya, maka di sini pernikahannya dipending. Yang terjatuh kepada perbuatan kufur ini diminta untuk segera kembali ke dalam agama Islam. Kalau kembali ke dalam agama Islam, maka di sini pernikahannya tetap sah. Tapi kalau tidak segera kembali sampai masa iddahnya habis, maka di sini pernikahannya batal. Pernikahannya batal.